wabarakatuh. Di video kali ini kita lanjut dari video yang sebelumnya ya. Kita akan coba menganalisis lagi rangkaian dengan menggunakan domain frekuensi. Jadi kalau di yang video sebelumnya kita sudah menganalisis rangkaian dengan mengasumsikan kondisi awalnya itu adalah 0. Nah sekarang kita punya nih contoh soal lagi di mana kita disuruh mencari tegangan yang melintasi kapasitor. Jadi kita akan mencari tegangan di sini. Kemudian dengan asumsi sumber tegangannya adalah ini, berarti 10 dikalikan dengan unit step ya. Kemudian ada asumsi juga pada saat T-nya sama dengan 0, itu arus sebesar min 1 ampere mengalir ke induktor dan juga ada tegangan sebesar 5 volt yang mengalir atau yang melintasi kapasitor. Jadi kalau memang di sini kalau di soal itu kalian nemu ada asumsi pada saat kondisi T sama dengan 0, berarti itu artinya itu adalah nilai untuk initial condition gitu ya. Ini adalah I0, berarti kita akan punya I0 nya sama dengan min 1 ampere. Kemudian kita juga punya V0 nya itu adalah 5 volt dari soal ini. Nah, karena di sini ada kondisi awal, berarti saat kita merubah rangkaian kita ke dalam bentuk domain frekuensi, itu bentuk induktor dan juga bentuk kapasitornya sekarang agak sedikit berbeda ya dari contoh soal yang sebelumnya. Jadi sekarang karena untuk induktor ini ada kondisi awalnya berupa arus, jadi kita bisa representasikan atau kita ganti rangkaian induktornya menjadi rangkaian paralel yang seperti ini, seperti yang sudah dipelajari ya di video sebelumnya. Ini adalah untuk yang rangkaian pengganti induktornya, ada induktansi dan juga ada sumber arus tambahan. Lalu ini sebesar I0 per S ya, sesuai dengan penurunan rumus yang sudah kita pelajari juga di video sebelumnya. Lalu untuk yang kapasitor, karena di sini kondisi awalnya itu berupa tegangan, sehingga rangkaian penggantinya juga rangkaian pengganti dalam bentuk tegangan, sehingga di sini akan ada sumber tegangan yang baru. Ada tambahan sumber tegangan maksudnya, dengan besarnya sebesar V0 per S, seperti itu. Nah setelah seperti ini, setelah kalian peroleh rangkaian pengganti dari domain waktu ke domain frekuensinya, tinggal kita bisa rubah beberapa nilai variabel. Jadi untuk yang sumber tegangan dulu nih, sumber tegangan kan dia 10 UT ya. 10 UT berarti 10 dikalikan dengan unit step, dan bentuk Laplace-nya otomatis tinggal 10 per S ya, kayak gini. Lalu untuk yang resistor akan tetap 10 per 3, dan untuk yang induktansi berarti tinggal kita kalikan dengan S ya, karena impedansinya adalah S kalikan dengan L, jadi kita akan punya 5S di sini. Dan untuk yang kapasitor nih 0,1, untuk impedansinya kita rubah jadi 1 per SC, jadi 1 per 0,1 S atau sama saja dengan 10 per S gitu ya, sehingga di sini akan ada 10 per S. Nah setelah seperti ini tinggal kita cari menggunakan hukum KCL ataupun KVL. Nah di sini saya menggunakannya adalah KCL. Jadi karena di soalnya itu diminta untuk mencari tegangan pada kapasitor atau tegangan yang melintasi kapasitor. Nah kalau kita lihat dia bentuk rangkaian yang baru, tegangan kapasitor ini kan dia terhubungnya paralel ya terhadap induktor, sehingga bisa dibilang kalau kita mencari tegangan kapasitor sama saja dengan kita mencari juga tegangan di induktor sini ya. Atau bisa kita anggap misal asumsi tegangan kapasitor itu adalah V1. Jadi V1 itu ya berarti tegangan yang ada di sini ya, sama saja ya, karena dia adalah sifatnya paralel, terhubungnya paralel. Nah, di yang contoh soal ini itu digunakannya persamaan dengan menggunakan KCL, dengan node-nya itu adalah node di V1 ini. Jadi kita akan analisis arus dengan node-nya itu adalah node di sini, node V1. Jadi nanti akan ada arus yang masuk ke sini, ini anggap aja adalah I1. Lalu akan ada arus yang ke bawah juga ya, ke sini. Ini anggap aja kita I2, dan juga akan ada arus yang ke sana. Itu adalah I3. Jadi nanti kalau untuk KCL-nya berarti kita akan punya persamaan I1 itu sama dengan I2 ditambah I3 gitu. Atau ini ya deh nggak pakai ini dulu. Nah I1 sendiri besarnya itu adalah otomatis ini ya, tegangan sumber diambil tegangan V1 dibagi dengan resistor. Jadi I1 itu adalah Vs diambil V1 per 10 per 3. Lalu kemudian untuk yang I2 kan arus yang mengalir ke bawah sini ya, berarti adalah ini V1 per 5S, atau V1 diambil, ini kan ground, berarti V1 diambil 0 per 5S,
Lalu kemudian di sini ada I0 per S juga, berarti ditambah dengan I0 per S. Sedangkan untuk yang I3-nya itu adalah arus yang mengalir ke kapasitor sebelah sini. Berarti sama saja dengan V1 diambil tegangan yang sebelah sini ya, dibagi dengan kapasitansi. Jadi V1 diambil V0 per S dibagi dengan ini 10 per S. 10 per S gitu. Nah, setelah seperti ini tinggal kita masukkan ke bentuk KCl yang sebelah sininya. Nah, kalau untuk di persamaan yang ada di slide ini, itu sudah saya pindahkan si nilai I1-nya ke ruas sebelah kanan. Jadi kita pindah ruaskan ke sini sehingga I1-nya adalah negatif. Jadi di sini kita sudah punya sama dengan 0 ya. Nah, karena I1-nya dipindah ruas, jadi otomatis si tegangannya ini dipindahkan juga ya. Jadi awalnya adalah Vs min V1. Sekarang karena I1-nya berubah jadi negatif, jadi sekarang persamaannya jadinya V1 diambil Vs. Kayak gini, V1 diambil Vs. Vs-nya itu kan 10 per S ya. Dibagi dengan 10 per 3 masih tetap. Lalu ini adalah untuk yang I2, dan sebelah sini adalah untuk yang I3. Kayak gitu. Nah, setelah seperti ini, tinggal kita substitusikan nilai kondisi awalnya. Jadi ini kita punya I0 dan juga V0 ya di soal. Kita substitusikan ke persamaan kita ini. Nilai V0-nya sama dengan 5 dan juga I0-nya sama dengan min 1. Setelah disubstitusikan, kemudian sedikit disederhanakan, kalian akan memperoleh persamaan yang di bagian bawah sini. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita lebih sederhanakan lagi ya. Yang sebelah sini dikalikan dengan 0,1. Kemudian yang ini kita samakan juga penyebutnya. Nanti kita akan kita peroleh persamaan yang keduanya, yang sebelah sini. Nah, setelah itu untuk mencari V1 tinggal kita pindah ruaskan saja ya, yang ini pindahkan ke sini. Jadi kita akan punya V1 itu sama dengan 40 plus 5S per S kuadrat tambah 3S tambah 2. Lalu ini agar mempermudah proses inverse Laplace-nya nanti, itu bisa kita jabarkan juga nih menjadi S plus 1 dikalikan dengan S plus 2. Kayak gitu. Nah, setelah diperoleh seperti ini, tinggal kita menggunakan partial fraction expansion ya, untuk kita memperoleh persamaan yang sebelah sininya. Jadi kita akan mencari ini nih koefisien atas dan juga koefisien yang sebelah sini. Nah, setelah diperoleh persamaan ini, untuk mencari ini kan yang ditanyakan adalah tegangannya dalam domain waktu ya, tegangan pada kapasitor dalam domain waktu. Atau karena ini kapasitornya ini terhubung paralel dengan induktor, jadi sama saja dengan tegangan induktor juga ya, atau tegangan di sini atau si V1 ini. Jadi kita akan mencari V1 dalam domain waktu. Sehingga si V1S ini kita tinggal di inverse Laplace-kan saja. Nah, karena kebetulan tadi sudah kita rubah ya dalam bentuk yang lebih mudah untuk di-inverse-kan nih, seperti ini. Sehingga nanti bentuk inverse Laplace-nya tinggal seperti ini. 35 itu adalah koefisien atasnya dikalikan dengan epsilon pangkat min 1T untuk yang sebelah sini. Kemudian yang bagian keduanya ini adalah minus 30 dikalikan dengan epsilon pangkat min 2T. Seperti itu, dikalikan dengan UT. Kayak gini. Jadi ini salah satu contoh kalau misal kalian diminta untuk mencari variabel tertentu, tapi ada asumsi nilai kondisi awal yang tidak sama dengan 0. Seperti itu. Jadi jangan lupa kalian tahap pertama itu kalian rubah dulu bentuk rangkaiannya menjadi bentuk rangkaian domain frekuensi. Dan ini bisa disesuaikan ya, bisa menggunakan bentuk arus seperti ini ataupun bentuk tegangan, ini juga sama. Baru nanti sisanya tinggal kita analisis seperti biasa dengan menggunakan KCl ataupun KVL. Itu sekian untuk di video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.